Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu kebersihan, kesucian, keindahan. Itu adalah sebagian daripada iman. Ini bagian daripada iman. Ya, ini berarti tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak memiliki kebersihan. Bukan tidak punya iman, bukan. Ini tidak sempurna, yakni la yukammil, tidak sempurna dia punya iman. Karena Islam mengajarkan kebersihan. Kebersihan dalam Islam sampai masalah cebok aja diajarkan dalam Islam. Bagaimana cebok yang benar, kalau ente cara membersihkan diri ente ketika ente habis kencing, ketika ente habis buang air besar, cara membersihkannya bagaimana, sampai hal sekecil itu, sedetail itu Islam mengajarkan tentang bagaimana kebersihan. Yakni yang pertama, kebersihan itu kebersihan jasmani, kebersihan diri. Mulai dari bagaimana Islam mengajarkan memotong kuku. Potong kuku biar apa? Biar bersih. Berarti Islam mengajarkan potong kuku, pakai siwak agar bersih gigi. Berarti Islam mengajarkan mandi. Islam mengajarkan taharah, mensucikan diri, membersihkan diri. Kencing, bagaimana diajarkan dalam Islam. Sampai diajarkan begini, kencing sunnahnya duduk. Selesai kencing, karena dikhawatirkan, ditakutkan, dikhawatirkan. Biasanya orang itu kalau kencing, air kencingnya masih keluar walaupun dia sudah cebok. Sampai segitu detailnya Islam mengajarkan, dikhawatirkan air kencingnya keluar lagi, maka disunnahkan untuk diurut kemaluan. Ini habis kencing nih, diurut. Cukup diurut, enggak? Udah diurut, terus ngedehem 3 kali. Karena ketika ngedehem itu dia ngangkat dari bawah tuh, ngangkat ke atas, sehingga dia nggak keluar lagi air. Sampai segitunya Islam mengajarkan tentang kebersihan. Ente lihat orang barat, orang luar, orang kafir, orang barat, kelihatannya aja begitu, kelihatan putih, bening, cakep. Ceboknya nggak pernah pakai air, pakai tisu. Padahal ada air, bukan nggak ada. Nah, Islam mengajarkan bahkan apabila tidak ada air, maka istinjanya pakai batu. Sampai segitu, coba ente bayangkan, Islam ajarkan untuk kebersihan. Jadi kebersihan itu jangan diremehkan. Paham? Sunat, khitan, itu kan untuk menjaga kebersihan kemaluan. Jadi khitan itu kebersihan. Gunting kuku, sunat. Memotong bulu kemaluan, biar apa? Biar bersih, biar nggak gondrong. Itu semua kebersihan, bukan? Kebersihan, bukan? Itulah yang diajarkan Islam. Pakai baju yang bersih. Makanya warna dalam Islam putih. Putih itu menunjukkan apa? Lambang dari apa? Kesucian, kebersihan. Makanya sunnah pakai baju putih. Mau sholat, mau ngaji, itu sunnahnya pakai baju putih. Peci Kenapa sih, Beb? Ya karena putih itu lambang kebersihan. Orang kalau pakai putih, anak tanya, orang pakai putih sama pakai warna lain, lebih kelihatan bersih yang pakai warna apa? Putih. Apalagi yang hitam-hitam kayak Salman gitu, kayak Khairul. Ente udah hitam, pakai baju hitam, lebih gelap, hitam dong gitu. Coba ente tes, ente tukar, ente pakai baju putih, kelihatan ganteng aja, kelihatan bersih nggak? Kelihatan Itu Islam mengajarkan tentang kebersihan. Jangan jorok, jangan kotor baju, yang bersih, yang gagah. Islam itu luar biasa. Bukan hanya kebersihan badan saja,
potong kuku, potong kuku kaki. Ente lihat kalau wudhu begini nggak? Hah? Kalau kita lagi gosok tangan begini nggak? Kenapa? Karena selah-selah jari ini adalah bagian-bagian yang terlupakan banyak orang ketika dia mandi. Orang mandi bersihin ini nggak selah-selah jari? Enggak kan? Cuma asal-asal gitu aja. Tuh, lihat Islam mengajarkan. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung ketika lagi wudhu. Ente kalau lagi wudhu, kalau lagi mandi, ya, pada umumnya lah, mau Islam kayak mau siapa, kalau mandi, ada nggak mereka masukin air ke hidung? Enggak kan? Tapi Islam ketika wudhu, ketika taharah gimana? Sunnahnya memasukkan air ke dalam hidung. Sampai kebersihan dalam hidung diajarkan dalam dia bayangin. Faham gak? Ini kan perkara kecil, hal-hal kecil yang kadang dilupakan, disepelekan. Lubang hidung, kalau lubang telinga oke lah, ada ketembat banyak orang ini. Ini lubang hidung. Nah, apa manfaat dari istinsyak? Satu, untuk membersihkan. Dua, untuk melegakan pernafasan. Makanya biasakan hidup bersih, biar sempurna yang punya iman. Rasulullah, pakaian beliau bolong-bolong, tidurnya di atas pelepah kurma, tapi rumah beliau bersih, pakaian beliau bersih. Rambut Nabi Muhammad warnanya coklat, berkilauan sampai di bawah sini telinga, tapi bersih. Ini udah gondrong, mau ngikut apa? Ngikut Habib Bahar. Nggak pernah sampoan. Udah kayak ekor kuda rambut. Disemir, mending kalau putih, hitam lagi. Piara jenggot, sunnah. Bahkan di setiap satu jenggot itu dalam riwayat ada yang mengatakan 10.000 malaikat yang menggantung. Ada yang beriwayat 1.000, ada riwayat 100. Tapi jenggot yang diurus kebersihannya. Kalau jenggot yang nggak pernah diurus kebersihannya, yang nempel bukan malaikat, setan. Paham? Ente lihat ketika ente wudhu, hampir seluruh bagian tubuh itu terkena untuk membersihkan. Paham? Apakah hanya jasad saja yang harus bersih? Tempat ente, tempat taklim harus bersih. Ada kotoran, bersih. Jadi bersih bukan hanya ketika ente lagi mau sholat aja. Sholat, bajunya harus bersih, badannya harus suci, harus bersih, tempatnya harus bersih. Walaupun di luar sholat, biasakan hidup bersih. Maksudnya apa? Ya bajunya bersih, tempatnya bersih. Ente lihat kamar dia itu, udah kayak kapal perang, nggak ada bersih-bersihnya. Terus ya itu menunjukkan jati diri ente, berarti iman ente nggak sempurna kalau ente nggak bersih. Sering anak bilang ke ente orang, pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang gagah, pakai pakaian yang gagah, yang bersih. Kalau ada orang nanya lah, Islam kan ngajarkan zuhud. Goblok, zuhud itu bukan dilihat dari pakaian. Zuhud itu menempatkan dunia di tangan dan mengosongkan hati dari dunia. Itu namanya zuhud. Oh, Habib Bahar, mobilnya banyak, mobilnya mewah, mobilnya ini, berarti nggak zuhud, nggak ngikuti cara hidup Rasulullah. Itu orang goblok yang ngomong seperti itu. Disangkanya zuhud itu harus miskin, harus susah. Zuhud bukan seperti itu. Semua semata-mata untuk menghormati ilmu, untuk memuliakan ilmu. Sampai dikatakan iblis, tahu iblis? Iblis itu sukanya jin, tahu jin? Jin itu jin, iblis, syaitan. Itu jin suka di tempat-tempat yang kotor. Satu, WC, kamar mandi. WC tempat kotor apa tempat bersih?
Tempat kotor atau tempat bersih? Itu tempat kesukaannya jin. Kedua, kandang binatang. Kandang binatang, kandang kuda, kandang kambing, kandang ayam, kandang keledai. Itu tempat yang paling disukai sama jin. Kenapa? Apakah karena binatangnya? Karena kotor, tempat-tempat kotor. Bahkan kemaluan perempuan itu pun tempat yang disukai oleh syekh. Makanya coba tanya, doa berhubungan badan apa? Doa sebelum berhubungan badan. Allahumma jannibna syaitan ila akhir. Ya Allah, jauhkanlah, ya Allah, jagalah, yakni perhubungan badan saya dan istri saya ini dari keikutsertaan syaitan. Kenapa? Karena kalau kemaluan nggak bersih, syaitan ikut campur dalam situ. Paham? Karena tadi itu tempat-tempat kotor, tempat-tempat bau, tempat-tempat busuk. Kandang ayam bau, kandang ini, kamar mandi. Makanya bersihin kandang, bersihin kotor, bersihin kamar mandi, bersihin. Gak usah pakai disuruh. Itu menunjukkan kadar keimanan ente, kesempurnaan iman ente. Makanya anak sering bilang apa? Bersih-bersih, iya kan? Anak sering bilang kan? Sering gak anak ngomong? Woi, bersih-bersih, bersih-bersih, ada kotor, bersih-bersih, nggak usah pakai disuruh. Kenapa? Karena itu menunjukkan kadar keimanan seseorang. Kalau ente suka dengan hal yang bersih, berarti iman ente sempurna. Kalau ente jorok, ente kotor, ya, nggak bersih, baik badan ente, baik tempat ente, atau lingkungan ente, ya berarti keimanan ente nggak sempurna. Paham? Tapi inti dari hadis ini, inti dari hadis tadi, dan yang paling utama dan yang paling penting dari semua tadi, kebersihan jasad, ya, kebersihan mata, ya. Makanya kan kadang ada obat masukin ke mata biar mata bersih. Kebersihan telinga, kebersihan hidung, kebersihan mulut, kebersihan tangan, kebersihan kemaluan, kebersihan kaki, jasad, kemudian kebersihan tempat, kemudian kebersihan yang lain-lain. Intisari dari semua itu satu. Yang paling penting dan yang paling utama daripada isi hadis tadi adalah kebersihan hati, kebersihan jiwa. Bersihkan kau punya jiwa, bersihkan kau punya hati dari kotoran-kotoran hati. Itu hal lebih penting, itu hal lebih utama daripada kebersihan jasad. Ingat, lebih utama ya. Bukan berarti kebersihan jasad nggak utama, tetap utama. Kan ada yang utama, tapi ada yang lebih utama. Ada hal yang penting, tapi ada yang lebih penting. Kebersihan jasad penting, tapi yang lebih penting kebersihan jasad utama, tapi yang lebih utama kebersihan. Bersihkan hatimu dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati. Dari apa, Beb? Dari riya, dari ujub, dari sombong, dari kibir, dari iri, dari hasud. Bersihkan ente punya hati. Jadikan hati ente golbun sofiyun layyinun. Hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang suci. Para ulama, para aulia, para sufi, coba ente lihat, mereka jadi wali kenapa? Tazkiyatun nafas. Tazkiyah artinya apa? Kebersih, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafas, tathhirul qulub. Makanya mereka riyadhah, latihan. Ada yang nggak keluar 15 tahun kholwat, ada yang 36 tahun, ada yang sampai 40 tahun nggak keluar. Kenapa? Untuk membersihkan hati mereka. Riyadhah, latihan. Makanya beliau-beliau jadi wali. Makanya beliau-beliau jadi orang soleh, jadi para sufi. Intinya sufi itu tazkiyatun nafas,
Makanya ada ilmu-ilmu rogoik, kelembutan ilmu ya, kayak ilmu-ilmu tasawuf itu semua kan tazkiyatun nafs untuk membersihkan hati. Membersihkan hati itu dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran hati. Ya. Itu yang paling penting. Karena hati yang menggerakkan seluruh anggota badanmu. Ala, apa nggak itu hadis? Ala inna fil jasadi idza soluhat wa idza fasadat. Ala, kalau hati baik semua anggota tubuh bakal baik. Kalau hati rusak semua anggota tubuh bakal rusak. Lah terus Beb, ada orang yang hatinya bersih. Ada orang yang hatinya suci, tapi kelakuannya nggak baik. Berarti berlawanan dengan hadis tadi. Bukan berlawanan. Memang ada yang seperti itu, tapi sedikit. Pada umumnya, kebanyakannya, kalau orang hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya bakal baik. Sebab al-zahir unwanul batin. Apa-apa yang ada di luar itu mencerminkan, menunjukkan daripada apa-apa yang ada di dalam. Al-zahir unwanul batin. Al-zahir yadullu ma fil batin. Apa-apa yang ada di luar itu menampakkan, apa-apa yang ada di luar menampakkan, mencerminkan daripada apa-apa yang ada di dalam. Kalau ada orang hatinya baik tapi kelakuannya buruk, itu pasti sedikit. Paling banyak orang hati baik kelakuan bakal. Kalau ada orang hati buruk tapi kelakuan baik, ada tapi sedikit. Paling banyak orang hati buruk kelakuannya bakal paham. Sama seperti begini. Ini dalam ini apa? Di dalam ini isinya apa? Apa? Kok? Kalau anak tumpahin yang keluar apa? Yang anak keluarkan kok. Kalau dalam sini teh, anak tumpahkan yang keluar apa? Dalam sini air putih, anak tumpahkan yang keluar apa? Dalam sini kopi, anak tumpahin yang keluar air putih. Mungkin nggak? Mungkin, tapi sedikit. Paling banyaknya kalau dalam ini ada kopi, anak tumpahkan yang keluar adalah kok. Pada umumnya kan begitu, kebanyakannya kan begitu. Maksudnya apa? Sedikit orang yang hati baik tapi kelakuannya buruk. Sedikit juga orang yang hatinya buruk tapi kelakuannya baik. Kebanyakan orang kalau hati baik pasti seluruh anggota baik. Sebab Rasulullah nggak bakal salah. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal ga. Paham? Jadi kebersihan itu menentukan sempurna atau tidaknya imannya ente. Makanya anak sering bilang ente Ridwan itu Turki bersihin, Maroko bersihin, depan kamar sampai ujung kamar bersihin semua, nggak usah pakai disuruh. Mandi ente orang yang bersih. Fauzana kayak begini, Fauzan agak gantengan nih. Fauzan agak ganteng, biasanya nggak cepot. Paham ya? Udah paham hadis tersebut ya? Tapi inti dari semua tadi kebersihan jasmani, jasad, kebersihan tempat dan lain-lainnya. Yang paling penting, yang paling utama dan intinya kebersihan hati. Bersihkan hatimu dari penyakit-penyakit kotoran-kotoran, riya, hasud, iri, sombong, bahaya. Itu sebab penyakit-penyakit yang tidak tampak, penyakit yang nggak terlihat. Kalau nyolong kan kelihatan, mabuk kelihatan, zina kelihatan, itu maksiat lu kelihatan, tampak. Tapi kalau maksiat hati tidak tampak, nggak kelihatan. Nah, hal yang tampak dan hal yang tidak tampak mana lebih bahaya? Yang nggak tampak itu lebih berbahaya. Paham? Nah, bersihkan ente punya hati dari sekarang sesuai dengan hadis yang telah ente dengar dari ana dengar dari guru ana kasih ke ente hadis itu, ente dengarkan. At-tahur sitrul iman. Setelah ente mendengarkan, ana jelaskan. Maka setelah ente dengar, ente jelaskan, ente pahami, maka terakhir ente amalkan. Bukan terakhir, ente amalkan. Setelah ente amalkan bagi diri ente sendiri, baru ente sebar
Ente dapatkan hadis itu dari siapa? Dari siapa? Dari? Udah ente dengar? Udah ente pahami? Udah ente jelaskan? Maka ente amal. Setelah ente amalkan, terakhir ente sebarkan lagi hadis. Semua hadis yang sudah ente jelaskan gitu. Paham? Wallahu a'lam. Ya Rabbana